Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibu Nvi Raffi. Di video kali ini, saya mau bikin cake yang rasanya enak, lembut dan moist. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya juga, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 300 gram margarin. Untuk mereknya bisa pakai apa aja. Semakin bagus margarinnya, rasa cake-nya nanti akan semakin enak. 200 gram gula halus, setengah sendok teh vanila. Kemudian ini di mixer. Gunakan kecepatan yang paling rendah dulu sampai tercampur rata, supaya gula halusnya nggak terbang. Setelah tercampur rata, naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi. Kemudian ini di mixer sampai mengembang dan berwarna kuning pucat, sekitar 10-15 menit. Setelah 10 menit, ini margarinnya sudah mengembang dan sudah berwarna kuning pucat. Di sini saya sudah siapkan 6 butir telur. Masukkan telur satu persatu sambil di mixer sampai tercampur rata. Gunakan kecepatan mixer yang paling rendah. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, masukkan lagi telurnya. Mixer kembali sampai merata. Lakukan hal yang sama sampai semua telurnya habis. Kalau telurnya sudah masuk semua dan adonannya sudah tercampur rata, matikan mixernya. Masukkan setengah sendok teh baking powder ke dalam saringan, 300 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena. Lalu ini disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk adonan dengan mixer. Aduk sebentar, lalu nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Ini di mixer sampai tercampur rata. Selanjutnya, sisir bagian pinggiran wadah dengan spatula. Kemudian, tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan,
100 gram meses. Ini diaduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 80 gram susu kental manis. Aduk lagi adonannya. Kalau adonannya ini sudah tercampur rata, adonannya ini sudah selesai, sisihkan dulu. Siapkan loyang, olesi loyang dengan Carlo. Untuk bahan Carlonya ini 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak, dan 1 sendok margarin diaduk sampai tercampur rata. Gunakan loyang diameter 24 cm. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Ratakan adonannya, gunakan ujung sendok, lalu putar-putar adonannya seperti ini. Setelah itu hentakan beberapa kali, dan ini siap untuk dipanggang. Masukkan loyang ke dalam oven yang sudah panas. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak yang tengah. Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 150 derajat. Dan ini dipanggang selama 45 menit. Setelah 45 menit, ini cake-nya sudah matang. Kalau cake-nya belum matang dan belum berwarna kecoklatan, waktu untuk memasaknya bisa ditambah sedikit ya. Diamkan cake beberapa saat sampai suhunya berkurang. Setelah 15 menit didiamkan, ini suhunya sudah berkurang. Cara mengeluarkan cake-nya sangat mudah. Hentakan loyang beberapa kali seperti ini, supaya cake-nya ini lebih mudah dikeluarkan dari cetakannya. Keluarkan cake dari loyang. Setelah itu cake-nya ini siap untuk disajikan. Ini dia. Bolu mentega meses pandan sudah jadi. Cake-nya ini kelihatan sangat menarik, cantik banget. Warnanya juga bagus. Cake-nya ini nggak gosong. Matangnya pas. Aromanya ini wangi sekali, harumnya kemana-mana. Dari potongannya berasa cake-nya ini sangat lembut. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan ini cantik banget.
Pori-porinya halus. Cake-nya ini nggak kempes saat ditekan. Warnanya juga cantik. Bolu mentega ini rasanya enak banget, super lembut, moist sekali, dan nggak bikin seret di tenggorokan. Siapkan wadah. Masukkan 200 gram gula merah yang sudah disisir halus, 4 butir telur, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh vanila. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, kental berjejak. Ini adonannya sudah mengembang. Saat dimixer, jejak mixernya tidak kembali ke bentuk semula. Tandanya sudah kental berjejak. Matikan mixernya. Siapkan saringan. Masukkan 180 gram tepung terigu. Kemudian ini diayak. Masukkan 20 gram susu bubuk ke dalam saringan. Setengah sendok teh baking powder. Ayak kembali. Aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Kalau adonannya sudah benar-benar tercampur rata, masukkan 180 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini dimasukkan setengah bagian dulu. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau margarinnya sudah dimasukkan semuanya, pastikan pengadukannya ini sudah benar-benar tercampur rata. Tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah adonan, supaya saat dimasak nanti bolunya ini tidak bantet. Tambahkan 50 gram meses. Aduk kembali. Ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah selesai. Siapkan loyang. Olesi dengan Carlo. Untuk bahan Carlonya ini 1 sendok makan minyak, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan tepung terigu. Diaduk sampai tercampur rata. Untuk loyangnya saya menggunakan loyang ukuran diameter 20 cm. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan di dalam loyang dengan menggunakan ujung sendok.
Kemudian ini siap untuk dikukus. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu ini ditutup dan dikukus selama 45 menit. Setelah 45 menit dikukus, ini bolunya sudah mateng. Angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah diangkat, ini didiamkan dulu beberapa saat. Kalau sudah dingin, sisir bagian pinggiran loyang dengan pisau, lalu keluarkan bolu dari loyangnya. Bolunya ini siap untuk dihidangkan. Ini dia. Bolu gula merah mesesnya sudah jadi. Ini saya potong dulu. Bolunya ini harum, cantik, warnanya bagus. Saat dipotong, bolunya berasa lembut. Bolu gula merah ini bagian dalamnya seperti ini. Mesesnya lumer, warnanya bagus, pori-porinya halus, bolunya ini empuk. Saat ditekan tidak kembali ke bentuk semula. Masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. 1 sendok teh SP. 180 gram gula pasir. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, dan kental berjejak. Setelah dimixer beberapa saat, ini adonannya sudah putih mengembang dan jejak mixernya tidak kembali ke bentuk semula. Matikan mixernya. Siapkan saringan di atas wadah. Masukkan 180 gram tepung terigu. Kemudian ini diayak. Masukkan 20 gram susu bubuk ke dalam saringan. Ayak kembali. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Aduk sebentar menggunakan mixer seperti ini supaya tepungnya tidak terbang. Kemudian nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Mixer sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, matikan mixernya. Sisir bagian pinggiran wadah dengan spatula.
Masukkan 180 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Kalau margarinnya sudah dimasukkan semuanya, pastikan ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah adonan, supaya saat dimasak nanti bolunya tidak bantet. Kemudian masukkan 100 gram sukade, sisakan sedikit untuk bagian atasnya nanti. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Olesi dengan Carlo. Untuk bahan Carlonya ini 1 sendok makan minyak, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan tepung terigu. Diaduk sampai tercampur rata. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Beri topping sukade di bagian atasnya. Kemudian ini siap untuk dipanggang. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas. Saya menggunakan oven tangkring, letakkan di rak tengah. Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 150 derajat, panggang selama 50 menit. Setelah 50 menit dipanggang, ini bolunya sudah mateng. Angkat dan keluarkan dari oven. Kemudian ini didiamkan dulu sampai suhunya berkurang supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyangnya. Setelah didiamkan beberapa saat, suhunya sudah berkurang. Sisir bagian pinggiran loyang dengan pisau. Kemudian keluarkan bolu dari loyangnya. Selanjutnya potong-potong bolu. Untuk ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Bolu sukade ini harum sekali. Warnanya bagus. Ngelihatnya aja udah bikin selera. Untuk potongannya ini saya bagi dulu menjadi 4 bagian. Dan untuk hasilnya nanti satu bolu ini dapat 32 potong bolu. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini dia bolu sukadenya sudah jadi. Bisa dilihat bagian dalamnya warnanya cantik. Sukadenya tidak tenggelam semuanya. Menul-menul, tidak kempes saat ditekan. Ini sangat lembut. Siapkan wadah. Masukkan 200 gram margarin. Gunakan margarin yang kualitasnya bagus supaya rasa bolunya nanti semakin enak. 180 gram gula halus. Mixer dengan kecepatan yang paling rendah dulu sampai tercampur rata, supaya gula halusnya nggak terbang. Kalau sudah tercampur rata, naikkan kecepatan mixer ke kecepatan yang paling tinggi.
Lalu ini lanjut di mixer selama 5-7 menit sampai margarinnya mengembang berwarna kuning pucat. Setelah 5 menit di mixer, ini adonannya sudah berwarna kuning pucat. Kemudian di sini saya sudah siapkan 4 butir telur. Masukkan telur sedikit demi sedikit. Lalu mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Mixer sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan lagi telurnya. Mixer lagi sampai merata. Lakukan hal yang sama sampai semua telurnya habis. Selanjutnya siapkan saringan. Masukkan 200 gram tepung terigu, 20 gram tepung maizena, 1 sendok teh baking powder. Lalu ini disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, matikan mixernya. Aduk adonan dengan spatula. Kemudian tambahkan 60 ml susu cair. Aduk lagi adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kalau dirasa warnanya kurang, pasta pandannya ini bisa ditambahkan lagi. Aduk lagi adonannya. Dan yang terakhir, tambahkan 100 gram meses. Sisakan sedikit meses untuk topping di bagian atasnya nanti. Aduk lagi adonannya sampai merata. Kalau sudah tercampur rata, adonannya sudah selesai. Sisihkan dulu. Siapkan loyang. Olesi dengan Carlo. Untuk bahan Carlonya ini 1 sendok makan minyak, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan tepung terigu diaduk sampai tercampur rata. Dan untuk ukuran loyangnya saya menggunakan diameter 20 cm. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan di dalam loyang. Atau bisa juga loyangnya dihentakkan beberapa kali. Taburi bagian atasnya dengan sisa meses. Setelah selesai, ini siap untuk dipanggang. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 150 derajat.
Lalu ini ditutup dan dipanggang selama 50 menit. Setelah 50 menit dipanggang, ini bolunya sudah mateng. Bagian atasnya sudah berwarna kecoklatan. Lalu ini diangkat dan biarkan dingin dulu. Kalau suhunya sudah berkurang, keluarkan bolu dari loyangnya. Caranya cukup mudah. Hentakan loyang beberapa kali seperti ini. Lalu balikkan loyangnya. Bolunya langsung keluar. Hasilnya mulus. Lalu ini siap untuk dihidangkan. Ini dia. Bolu mentega meses pandannya sudah jadi. Ini saya potong dulu. Dari potongannya ini bolunya berasa sangat lembut. Dan bolunya ini sangat harum. Wanginya kemana-mana. Untuk bagian dalam bolunya seperti ini. Bisa dilihat ini warnanya cantik. Pori-porinya halus dan bagus. Bolunya ini menul-menul, nggak kempes saat ditekan. Untuk rasanya ini enak banget, sangat lembut dan moist. Bikinnya juga sangat mudah. Kalian harus cobain di rumah. Ini sangat cocok untuk cemilan di sore hari. Bisa juga untuk dijual atau disajikan saat ada acara keluarga di rumah, saat arisan atau untuk isian snack box. Silahkan dicoba di rumah. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.